love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1581. Asmodeus sudah mati sekarang. Iwan telah membunuhnya. Jawab Rizka dengan jujur. Apa? Semua orang tercengang mendengar hal ini. Mereka semua tahu sejauh mana kekuatan Asmodeus yang sebenarnya. Dia telah mencapai tingkat semi yang munah dan merupakan salah satu dari sedikit orang mencapainya di wilayah selatan. Tak hanya itu, Asmodeus juga memiliki Cut of Doom yang mampu melancarkan serangan ke tahap yang munah. Bahkan praktisi bela diri generasi tua pun tidak mampu melakukan prestasi seperti itu, apalagi generasi muda. Namun Rizka mengklaim bahwa Iwan, seorang pemuda yang hampir tidak disebutkan namanya, telah berhasil membunuh Asmodeus sendirian. Ini luar biasa. Mereka semua menoleh ke arah Iwan dengan tidak percaya. Iwan, apakah kamu membunuh Asmodeus? Agus bertanya, wajahnya dipenuhi keheranan. Iwan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Meskipun Iwan sendiri yang membunuh Asmodeus, Iwan tidak mau membaginya dengan orang lain. Alasan pertama adalah satu-satunya alasan dia berhasil menghilangkan rasa takut ini adalah karena Iwan menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang yang diberikan Master Wulio kepadanya. Alasan yang kedua adalah Iwan khawatir semakin banyak orang yang mengetahui hal ini, semakin banyak pula kabar yang tersiar tentang prestasinya. Dan teman-teman Asmodeus akan datang untuk membalas dendam. Iwan hendak menepisnya, tetapi bahkan sebelum Iwan bisa mengatakan apapun, Rizka mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Tentu saja benar, aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Jadi bagaimana itu bisa palsu? Katanya dengan sungguh-sungguh. Apa? Agus, Sujiwo, dan yang lainnya tercengang dengan hal ini. Mereka semua tahu bahwa Rizka adalah gadis yang lugu dan tidak akan pernah berbohong kepada mereka. Karena Rizka bersikeras bahwa itu benar, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat semua orang mulai menyetujui pernyataan Rizka, Iwan mau tidak mau merasa cemas. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya dan Iwan berkata, "Kalian salah, sebenarnya seorang ahli bela diri dari organisasi Drakmar membantuku secara rahasia. Dan dialah yang membunuh Asmodeus, bukan aku." Seorang praktisi bela diri dari organisasi Drakmar, Agus dan Sujiwo membeku mendengarnya, lalu bertukar pandangan ragu. Organisasi Drakmar memang penuh dengan praktisi bela diri yang kuat, bahkan para prajurit yang munah. Oleh karena itu, jika apa yang dikatakan Iwan benar, maka cerita tentang bagaimana Iwan membantai Asmodeus akan jauh lebih bisa dipercaya. Namun baik Iwan maupun Rizka punya cerita masing-masing, dan tak satu pun dari mereka tahu siapa yang harus dipercaya sekarang. Iwan, apa yang kamu bicarakan? Saya melihat dengan kedua kepala mata sendiri bahwa kamu sendiri yang membunuh Asmodeus. Rizka tidak mengerti mengapa Iwan mengarang kebohongan ini. Namun sebelum Rizka bisa menyelesaikan kalimatnya, Iwan mengedipkan matanya kepadanya, mengisyaratkan agar Rizka mengikuti ceritanya. Rizka segera mengerti bahwa Iwan berusaha merahasiakan ini, jadi Rizka menelan sisa kalimatnya. Bab 1582. Sebenarnya aku tahu aku sama sekali bukan tandingan Asmodeus. Jadi sebelum melacaknya, aku menghubungi organisasi Drakmar untuk mengirimkan anggota elit tim mereka untuk membantuku. Begitulah cara saya berhasil membunuh Asmodeus dan menyelamatkan Rizka. Jelas Iwan. Mereka?
Satu-satunya cara Iwan berhasil membantai Asmodeus adalah dengan bantuan kekuatan energi potensial yang diberikan kepadanya oleh Master Wulio, yang memang merupakan anggota elit organisasi Drakmar. Jadi secara teknis tidak jauh dari kebenaran. Oh, kedengarannya masuk akal. Sujiwo dan keluarga Gumelar lainnya tersentak saat menyadari, meskipun penjelasan Iwan penuh dengan celah dan jauh kurang meyakinkan dibandingkan versi cerita Rizka, mereka lebih memilih percaya bahwa Iwan menggunakan bantuan organisasi Drakmar dalam membunuh Asmodeus daripada berpikir seorang pemuda seperti Iwan mampu melakukan suatu prestasi. Bahkan seluruh keluarga Gumelar tidak bisa. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung mempercayai cerita Iwan daripada Rizka. Namun tidak semua orang yakin sepenuhnya. Agus masih sedikit meragukan cerita Iwan. Namun Agus memilih untuk tidak mengatakan apapun. Terima kasih anak muda, Anda tidak hanya menyelamatkan Rizka kami yang berharga, tapi Anda bahkan bergabung dengan organisasi Drakmar untuk menyingkirkan Asmodeus untuk selamanya. Dengan hal ini saya berterima kasih atas nama keluarga Gumelar dan kebaikan Anda akan selamanya tertanam di hati kami, kata Sujiwo tanpa pamrih. Anggota keluarga Gumelar lainnya mengikuti dan melirik Iwan dengan rasa terima kasih. Asmodeus sangat pandai menghindari penangkapan sehingga seluruh keluarga Gumelar berusaha keras untuk menemukannya dalam waktu yang sangat lama. Mengingat mereka memiliki sejarah yang panjang. Tidak hanya itu, setelah kejadian ini, keluarga Gumelar bahkan cenderung mengambil posisi bertahan dan meningkatkan pertahanan mereka untuk mencegah Asmodeus menyelinap masuk lagi. Namun nasib menguntungkan mereka dan Iwan telah berhasil menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya dengan melacak Asmodeus dan membantai dia dengan bantuan organisasi Drakmar. Orang hanya bisa membayangkan betapa leganya mereka semua saat ini. Jangan menyanjung saya, Tuan Gumelar. Iwan membalasnya dengan senyuman. Mengetahui bahwa Sujiwo hanya bersikap sopan, Iwan tidak mengambil hati kata-katanya. Baiklah, sekarang Asmodeus telah meninggal dan Rizka telah selamat dan sehat. Semua ini akhirnya berakhir. Kita semua berusaha keras sepanjang hari untuk mencoba melacak Asmodeus. Dan sekarang saatnya kita beristirahat, Sujiwo menyatakan sebelum pembubaran pertemuan ini. Semua orang berpisah dan kembali ke kamar masing-masing. Tuan Gusnadi, silahkan ikut dengan saya. Ada yang perlu saya bicarakan denganmu, kata Agus sambil memberi isyarat agar Iwan mengikutinya. Baiklah, Iwan pun mengangguk dan mengikuti mereka keluar ruangan. Agus membawa mereka ke ruang tamu tempat tinggal mereka, tempat garis keturunan pertama keluarga Gumelar tinggal. Tuan Gusnadi, saya dengan tulus meminta maaf karena memilih untuk tidak mempercayai Anda ketika Anda mengatakan Anda akan dapat menemukan Asmodeus. Saya pikir Anda terlalu optimis. Dan jika dipikir-pikir lagi, saya sekarang menyadari betapa kelalaian saya. Agus meminta maaf kepada Iwan. Karena Agus tidak percaya pada Iwan untuk pertama kalinya, tugas Iwan semakin sulit. Tetapi bukan itu saja Iwan tidak menyimpan dendam atas hal itu. Iwan bahkan seorang diri menyelamatkan Rizka dari bawah hidung Asmodeus. Selain berterima kasih kepada Iwan, Agus juga merasa malu dan menyesal atas ketidaktahuannya. Bab 1583. Tidak apa-apa, Tuan Gumelar. Sekarang semuanya telah berlalu dan Rizka aman sekarang. Kamu bisa berhenti menyalahkan dirimu sendiri untuk hal ini, jawab Iwan. Intinya, terima kasih telah menyelamatkan Rizka. Jika kamu tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya, siapa yang tahu di mana dia berada sekarang? Agus pun membungkuk berusaha menunjukkan ketulusan dalam permintaan maafnya. Agus, benar, terima kasih Tuan Gusnadi atas semua yang Anda lakukan. Via dan Yuda mengikutinya. Jangan menyanjung saya, Tuan Gumelar. Yuda dan aku telah berteman dan mengingat betapa banyaknya kalian telah membantuku dan grup Bio Farma. Setidaknya ini yang bisa saya lakukan, kata Iwan sambil tersenyum.
Tuan Kusnadi, kami berutang banyak padamu dan aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana membalas kebaikanmu. Jika ada yang bisa saya bantu atau grup Bio Farma lakukan, jangan ragu untuk memberitahu saya dan saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu. Agus berkata dengan sungguh-sungguh. Iwan telah menyelamatkan putrinya dari ambang kematian dan tidak mungkin Agus bisa lolos dengan hanya beberapa ucapan terima kasih. Agus ingin memberi Iwan sejumlah uang besar sebagai pembayaran atas perbuatan baiknya. Tetapi mengingat bahwa Iwan menolak menerima pembayaran untuk menyembuhkan Rizka dan fakta bahwa keadaan finansial grup Bio Farma baik-baik saja, Agus tahu bahwa Iwan tidak akan menerima uang itu. Oleh karena itu, Agus mengundang Iwan ke ruang tamunya untuk menanyakan apakah ada yang bisa dibantu agar dia bisa membalas kebaikan Iwan dengan satu atau lain cara. Ya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Iwan teringat pada grup Mustika Ratu. Ia dulunya grup Ratu Kosmetik ya. Sekarang jadi grup Mustika Ratu. Iwan datang mengunjungi keluarga Gumelar pagi itu untuk memeriksa keadaan Rizka dan mengundang keluarga Gumelar untuk bergabung sebagai pemegang saham grup Mustika Ratu. Sekarang waktu yang tepat. Iwan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual ide ini kepada Agus. Anda ingin kami menjadi pemegang saham Mustika Ratu? Tidak masalah, Agus dengan cepat mengatakan iya, meskipun Agus tidak terlalu paham dengan model bisnis atau potensi masa depan grup Mustika Ratu. Pencapaian Iwan sudah membuktikannya dan kini Iwan mengundang mereka untuk menjalankan bisnis bersamanya, merupakan peluang yang tidak boleh dia lewatkan. Namun, jika Anda ingin kami membantu Anda membeli perusahaan kosmetik, itu bukanlah hal yang sulit. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk menjadi pemegang saham, kata Agus setelah berpikir sejenak. Tidak apa-apa jika Anda merasa belum tepat untuk menjadi pemegang saham. Tuan Gumelar, Anda selalu dapat membantu saya membeli perusahaan tersebut terlebih dahulu. Dan kita dapat membicarakan tentang saham di masa mendatang. Iwan tidak punya pilihan selain mengalah, tetapi diam-diam Iwan merasa kecewa dengan hal ini. Keluarga Gumelar adalah keluarga paling berkuasa di wilayah selatan dan dengan demikian memilih pengaruh yang kuat terhadap pasar. Jika keluarga Gumelar bersedia menjadi pemegang saham grup Mustika Ratu, tidak diragukan lagi hal itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan potensi grup Mustika Ratu. Sebaliknya, jika keluarga Gumelar tidak bersedia bergabung, grup Mustika Ratu akan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mengembangkan bisnis mereka di wilayah selatan. Bab 1584. Bukan itu maksudku, Tuan Kusnadi. Bergabung dengan grup Mustika Ratu sebagai pemegang saham juga akan bermanfaat bagi keluarga kami, dan saya sangat bersedia melakukannya. Namun sayangnya saya tidak memiliki orang yang cocok untuk membantumu. Agus pun menjelaskan, jika mereka ingin memegang saham grup Mustika Ratu, keluarga Gumelar harus mengirimkan salah satu orang kepercayaan mereka untuk membantu Iwan menjalankan perusahaan. Dan mengingat betapa Iwan sangat berarti bagi mereka, Agus tidak mungkin mengirimkan anggota dari keturunan jauh mereka melakukan hal itu, tidak menghormati Iwan dan grup Mustika Ratu. Namun grup Mustika Ratu belum setenar grup Bio Farma dan Agus tidak mungkin mengirimkan Yuda untuk melakukannya, mengingat Yuda adalah seorang anak ajaib dan sudah memiliki peran penting dalam bisnis keluarga Gumelar. Sekalipun Agus menginginkannya, Agus tahu bahwa tak satu pun dari para tetua akan menyetujui hal ini. Ayah, kenapa kamu tidak mengirimku untuk membantu Iwan? Rizka angkat bicara. Kamu? Agus pun tercengang mendengarnya. Apa yang kamu bicarakan, Rizka? Kamu baru saja pulih dan selain itu kamu tidak tahu apa-apa tentang berbisnis. Jadi apa gunanya aku mengirimmu ke sana? Agus menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis itu, tetapi saya bisa belajar.
Ayah, sepertinya aku juga tidak ada urusan di rumah, dan selain itu, Iwan sudah menyembuhkan blok tingkat ketigaku, dan aku benar-benar ingin keluar menjelajahi dunia. Tolong izinkan saya membantu Iwan. Rizka pun memohon. Rizka sudah menyukai Iwan sejak dia bertemu dengannya, dan karena Iwan telah menyelamatkan dirinya dari ambang kematian, Rizka semakin menyukainya. Alasan Rizka menawarkan diri untuk membantu adalah di satu sisi, dia bisa keluar dan menjelajahi dunia sesuai keinginannya. Dan di sisi lain, Rizka bisa menggunakan kesempatan ini untuk bekerja di dekat Iwan. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Agus pun merasa ragu-ragu mendengarnya. Agus, sekarang Rizka sudah pulih, dia harus kembali ke kehidupan normal dan akhirnya belajar menjalankan bisnis keluarga. Jika Rizka ingin membantu Iwan, biarkan saja dia, kata Via. Iwan adalah seorang pria yang menyembuhkan Rizka dan menyelamatkan hidupnya, jadi wajar saja Iwan dengan senang hati membiarkan Rizka mengikutinya. Baiklah kalau begitu, setelah beberapa kali merenung, Agus akhirnya mengalah. Grup Mustika Ratu adalah perusahaan kosmetik, jadi Rizka sepertinya cocok untuk perusahaan itu juga. Selain itu, karena Agus tidak punya kandidat lain yang cocok untuk pekerjaan ini, tidak ada salahnya membiarkan Rizka mencobanya. Iwan, bagaimana perasaanmu membiarkan Rizka bergabung dengan sebagai pemegang saham? Agus bertanya karena Rizka tidak tahu apa-apa tentang menjalankan bisnis dan sepertinya tidak akan bisa membantu Iwan. Sehingga Agus ingin menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Kedengarannya sempurna, Iwan pun menyeringai. Alasan Iwan meminta keluarga Gumelar untuk menjadi pemegang saham bersamanya adalah karena Iwan ingin menguasai sumber daya manusia dan rantai pasokan mereka. Dan dengan bergabungnya Rizka, Iwan tahu bahwa Agus tidak akan ragu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Ini bahkan lebih baik daripada Agus mengatur keturunan mereka untuk bergabung dengannya. Karena Rizka tidak mahir dalam bisnis ini berarti dia tidak akan terlalu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan grup Mustika Ratu yang merupakan hal yang sempurna untuk Iwan. Bab 1585. Baiklah, sudah beres, saya akan membeli sebuah perusahaan kosmetik secepat mungkin. Dan begitu saya melakukannya, saya akan menghubungi Anda sehingga kita dapat memilah detailnya, kata Agus dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, jika tidak ada lagi yang ingin Anda diskusikan, Tuan Gumelar, saya izin pamit. Iwan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan meninggalkan kediaman keluarga Gumelar. Dalam perjalanan kembali untuk mengambil tubuh Asmodeus untuk diserahkan ke organisasi Drakmar. Sementara itu di pasar gelap, Charlie tiba dengan panik dan bertemu dengan Black Mamba di ruang VIP di belakang gedung. Apakah kamu mendengar Asmodeus menerobos masuk ke rumah keluarga Gumelar dan menculik putri mereka tepat di depan mata mereka? Charlie pun bertanya. Mengingat keluarga Gumelar mencari bantuan dari banyak keluarga besar lainnya untuk mencari Rizka segera setelah dia hilang. Berita penculikan Rizka menyebar ke seluruh kota seperti api. Jadi tentu saja Charlie mendengarnya. Ya, saya dengar. Saya bahkan mendapat kabar langsung bahwa Asmodeus telah berhasil menghindari penangkapan keluarga Gumelar dan menghilang di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Tambah Black Mamba. Itu luar biasa, tidak heran kalau manusia adalah salah satu yang terbaik di daftar kriminal. Saya tidak percaya dia berhasil menculik putri keluarga Gumelar tepat di depan mereka dan berhasil melarikan diri. Dia sungguh berbakat. Saya yakin keluarga Gumelar pasti sangat khawatir sekarang. Charlie mencibir penuh kemenangan. Meskipun keluarga Gumelar dan keluarga Basuki bukanlah musuh, keluarga Basuki bekerja dengan Bos Selatan. Dan mengingat Bos Selatan tidak akur dengan keluarga Gumelar, wajar jika keluarga Basuki juga membenci mereka. Ya, itu bukan sepenuhnya perbuatan Asmodeus, yang mulia Bos Selatan juga harus mendapatkan pujian. Seru Black Mamba, secercah kebencian terlihat di matanya.
Bos Selatan sangat malu ketika dia mengetahui pertemuan tidak menyenangkan Black Mamba dengan Yuda. Dan pada saat itu dia mendengar Bos Selatan berbicara dengan putranya dan tentang pengiriman seseorang untuk menghukum Yuda. Meskipun Black Mamba tidak mendengar Bos Selatan menghubungi Asmodeus untuk melakukan hal itu, fakta bahwa Asmodeus menyerang pada saat ini membuat ini tampak lebih dari sekedar kebetulan. Selain itu, dari apa yang dia dengar, alasan Asmodeus berhasil menghindari penangkapan keluarga Gumelar adalah karena ada seseorang yang diam-diam membantunya, dan tidak terlalu sulit untuk menebak bahwa Bos Selatan mungkin berada di balik ini. Bos Selatan, apa hubungannya dia dengan ini? Charlie pun menggema dengan ragu. Tidak ada apa-apa, saya hanya berspekulasi. Black Mamba pun tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun ini hanyalah spekulasinya dan Black Mamba tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Selain itu, jika teorinya tersiar dan Bos Selatan sendiri mendengarnya, dia pasti akan mendapat masalah. Baiklah, ayo berhenti ngobrol sekarang. Saya datang ke sini untuk memintamu melakukan sesuatu untuk saya. Bunuh Iwan Gusnadi. Charlie pun menyatakannya.